warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi ibu-ibu semua. Pagi. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Titik Supriyati. Terima kasih kepada ibu-ibu kader PPKBB se-Kapanewon Bambang Lipuro atas kehadirannya kita di pagi hari ini dalam rangka penyuluhan KB MKJP dan juga penyuluhan tentang kesehatan reproduksi. Ibu-ibu semua, apakah sudah siap kita pagi hari ini akan sedikit belajar tentang Kespro dan KB, ibu-ibu? Siap. Alhamdulillah. Sebelumnya akan saya perkenalkan ibu-ibu. Nama saya Eka Nurhayati. Saya PLKB dari Kapanewon Bambang Lipuro. Kemudian kita akan belajar tentang KB MKJP dan mekanisme kerja tentang alat kontrasepsi. Mekanisme kerja itu apa sih ibu-ibu? Betul, cara kerja. Kalau kita tidak paham bagaimana cara bekerja suatu alat itu, maka kita akan takut nih ibu-ibu deg-degan. Waduh, alatnya itu bekerja itu tidak sesuai yang kita inginkan, kayak gitu. Kalau kita sudah mengetahui, nanti kita untuk menyuluh ke pus masyarakat itu kita juga lebih pede dan juga pusnya itu tambah mantep kita untuk memakai alat kontrasepsi tersebut. Yang pertama, alat kontrasepsi itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu yang memakai hormonal dan yang kedua itu yang tidak memakai hormonal. Kalau yang pakai hormonal itu ada pil, suntik, implan, dan juga IUD yang dia plus hormon. Kemudian yang non hormonal itu ada CO, kondom. Kemudian ada IUD yang enggak pakai hormon. Ini yang dari BKKBN itu alatnya IUD yang tidak memakai hormon. Kemudian ada MOP dan MOW, yaitu steril untuk pria dan steril untuk wanita. Sebelum kita masuk ke alat kontrasepsi, saya ingin menunjukkan sebuah video bagaimana terjadinya fertilisasi atau pembuahan pada kita semua wanita, cara pembuahan sel telur dan sel sperma. Nah, ini Bu, ini terjadi di tuba falopi kita. Spermanya ini berenang secara kencang, selamat gitu ya. Mencari apa Bu ini? Yang betul, itu sel telurnya. Dicari cepet-cepetan. Silakan Bu, dapat. Nah, kecil ibu-ibu ya. Kalau ada salah satu yang sudah berhasil masuk, maka akan tertutup gitu. Jadi yang lainnya tidak bisa masuk. Hanya ada satu sel sperma yang bisa membuahi satu sel ovarium. Mari kita bersama. Nah, ini yang bisa masuk satu di kepalanya. Yang lainnya dijujur nggak bisa. Terus positif gitu. Nah, teman-temannya hanya pada nempel di permukaan sel telur banyak banget. Kemudian inti sel sperma saja yang masuk ke dalam inti sel telur. Kayak cicak ya, buntutnya dilepas, kemudian inti selnya melebur jadi satu dengan inti sel ovarium. Nah, ini memuat genetik keriting, iteng, gendut, putih, sipit, terus mancung,
Nah, ini penguat genetik antara genetik bapak dan ibunya. Kemudian sel yang sudah melebur jadi satu ini berguling-guling dan juga terus membelah diri. Membelah diri dari 2 sel menjadi 4 sel, 4 sel menjadi 16 sel dan seterusnya. Dia berguling-guling sampai ke rahim. Nah, ini posisinya ada di kubah Fallopi atau di saluran sel telur. Sudah sampai rahim, dia nanti akan lengket di rahim. Ibaratnya kita nandur itu nggih. Nandur di ibaratnya kita nandur di sawah itu nggih, teretik kayak gitu. Terus itu nanti akan tumbuh akarnya. Akarnya itu yaitu plasenta. Nanti akan nemplek kuat bagikan mentah di situ, menyerap sari-sari makanan dari si ibu. Nah, ini cara pembuahannya. Nah, kita akan bercerita bagaimana agar tidak terjadi pembuahan tersebut ya, karena kalau terjadi pembuahan maka akan terjadi kehamilan. Jadi alat kontrasepsi, kontra itu adalah tidak, sepsi itu adalah pembuahan. Artinya tidak terjadi pembuahan. Jadi alat kontrasepsi atau alat KB ini kita ini mencegah gitu nggih, bukan artinya untuk membunuh ataupun apa, tapi ini untuk pencegahan agar tidak terjadi pembuahan. Kita akan belajar ini nggih. Ini rahim kita. Ini adalah indung telur atau tepatnya sel telur tersebut diproduksi. Kemudian nanti sel telurnya yang matang itu yang sebelah mana? Di sini gitu. Nanti ini rumbai-rumbai ini akan mencari di mana sel telur tadi yang matang. Jadi ini bisa otomatis nangkep gitu ya, karena yang telur matang itu nggak selalu di sini, bisa di sini, bisa di sini, di sini rumbainya itu cari. Terus nanti kalau ada yang matang, ceplok gitu ya. Terus ya, telurnya ini akan berjalan di sini. Nah, di sini itu ibaratnya tuh seperti hotel gitu. Banyak enzim-enzim, kemudian pokoknya bagus untuk tempat pembuahan. Jadi dikondisikan di sini itu sangat bagus, banyak vitamin, enzimnya. Kemudian sel sperma tadi akan dari sini berenang ke sini, nyari tadi nggih, banyak banget. Apanya ini gerakan peristaltiknya tadi. Yang akan mengantarkan sel sperma bertemu dengan sel telur. Setelah bertemu nanti dia akan berguling-guling. Perjalanannya jauh gitu, orang ngebis. Sel telurnya tadi guling-guling ya, melaku dan gelundung gitu ya. Melaku itu sampai ke rongga rahim ini. Itu kurang lebih 9 hari. Walah yo. Nanti kalau sudah 9 hari dia akan menempel di rahim ini. Penempelan yang bagus itu ada di fundus, ada di pinggir di sini. Kalau yang di bawah itu bukan termasuk penempelan yang bagus. Kenapa? Karena kalau di bawah ini melarnya itu nggak bisa maksimal. Yang bisa melar maksimal sampai gede itu yang di sini. Dan kalau yang di bawah atau plasenta previa itu akan menghalangi jalan lahir. Nanti dokternya otomatis disesar baik. Jadi nggak bisa bersalin secara normal kalau yang di bawah. Nah, itu nanti kalau sudah nempel dan dia tumbuh kemudian matang bisa bersalin. Itu kemudian selanjutnya. Nah, ini kita kembali lagi ke alat kontrasepsi. Yang hormonal tadi kan ada pil, sontek,
implan dan IUD yang pakai hormon. Tapi ini jarang ya Bu, orang memakai IUD yang pakai hormon ini. Pasti ya IUD ya yang biasa itu. Nah, itu caranya apa? Hormon-hormon tadi itu bekerjanya bagaimana? Yang pertama itu menekan lepasnya sel telur. Jadi sel telur di tempat telur tadi ya, di ovarium tadi itu ditekan kematangannya. Kalau karbit itu kan mempercepat kematangan, tapi kalau ini adalah dia menghambat kematangan sel telur. Terus mencegah tertanamnya sel telur. Wes ada pembuahan ternyata. Sudah ada pembuahan, wes gelundung-gelundung tadi itu. Nah, pasti bodi rahim itu dicegah agar tidak nempel. Loh kok iso kayak gitu? Nah, ini mengkondisikan si rahim tadi dia tidak ideal untuk ditanami sel telur. Seideal ditanami sel telur itu yang subur nggih. Pokoknya kayak sawah nih kan nggih, pokoknya sing medu mempur akeh banyune tur subur itu yang ideal untuk ditanami. Tapi kalau pakai hormonal memang dikondisikan agar rahim tersebut tidak terlalu mempur kayak gitu. Jadi dia tidak bisa nempel. Jadi ini ibaratnya pineh ditandurke kayak gini tidak berkembang menjadi akar gitu. Nah ini biasanya mencegah tertanamnya sel telur ini. Terus yang pada pakai sontek 3 bulanan bingung, waduh aku sontek kok malah orang mens kayak gitu ya. Aku mas beberapa bulan nggak mens atau gini, mensku hanya sedikit. Ya itu memang efek sampingnya dari sontek karena rahimnya dikondisikan agar tidak terlalu subur. Jadi yang dirontokkan itu juga lapisan endometriumnya hanya tipis gitu. Jadi hanya seperti ngeflek. Kemudian yang ketiga adalah lendir serviks mengental, sperma sulit lewat. Jadi lendir serviks itu kan bersiklus nggih. Kalau setelah haid nanti lendirnya itu ada lendir darahnya juga. Kemudian nanti kalau sudah bersih akan keluar lendirnya yang mulur gitu nggih. Mulur itu sampai jadi setelah haid sampai nanti 14 hari sebelum menstruasi itu kan dekat-dekat dengan waktu subur nggih, masa subur. Jadi lendirnya itu jenengan praktek itu bisa mulur panjang seperti ini. Nanti kalau sudah mendekati menstruasi lendirnya akan mengental kayak gitu. Jadi lendir serviks itu yang bagus, yang normal itu tidak berbau, kemudian tidak berwarna dan juga tidak gatal. Nah ini kalau memakai alat kontrasepsi hormonal, lendir serviksnya itu dikondisikan selalu kental. Jadi nggak ada lendir yang mulur itu tadi. Jadi ya kalau akseptor itu paham gitu kan, oh ini berarti efek samping dari saya KB pil, saya KB suntik gitu. Kemudian yang keempat, pergerakan tuba terganggu sehingga perjalanan telur terganggu. Tadi di awal video kita lihat nggih ada kayak anduk yang kayak gini nggih. Nah, itu adalah gerakan peristaltik dari tuba. Jadi organ-organ tubuh kita ini bergerak secara peristaltik nggih, kayak mencerna makanan itu juga gerakan peristaltik. Ngapunten mau kentut nggih. Terus dulu itu kan juga anginnya yang bergerak peristaltik gitu. Tuba Fallopi juga gitu, memiliki gerakan peristaltik. Jadi dia bergerak secara teratur seperti ini untuk membantu perjalanan sel telur. Nah, kalau diganggu pergerakannya sama hormon tadi, jadi dia melambat. Jadi sel telur tadi yang harusnya itu langsung nyampe ke rahim
kagum untuk ditanam, dek ora tekan-tekan gitu ya. Jadi diangkat. Nah, selanjutnya ini gambar implan. Implan itu dipasangnya di sepertiga atas lengan yang tidak dominan. Kalau yang normal tidak kidal gitu dipasang di lengan sebelah kiri dan sepertiga atas itu di sini. Kita mengukurnya pakai jari 3 kayak gini dari siku. Dipasang di sini dan dipasangnya itu ada di bawah kulit, jadi bisa dicek diraba gitu bisa terlihat. Ini implan itu yang terbaru itu ada neoplan itu yang hanya 1 batang. Tapi kalau dari kita masih memakai yang 2 batang ya. Kemudian selanjutnya keuntungan KB implan bisa memiliki efektivitas yang sangat tinggi. Efektif banget nih ini dan juga MKJP. Kemudian bebas dari pengaruh estrogen, kesuburan dapat kembali normal setelah cabut implan. Setelah obat implan tersebut habis itu suburnya bisa kembali dengan cepat. Tidak perlu meminum pil setiap hari atau menyuntikkan rutin setiap bulan. Tidak mengganggu produksi ASI dan tidak mengganggu hubungan seksual. Ini keuntungannya. Kemudian ini mekanisme tiba pergerakan terganggu ini seperti yang tadi nih, dari serviknya. Terus kontraindikasi yang tidak boleh pakai hormonal, termasuk implan tadi ini yang tidak boleh pakai implan pil maupun sontek. Pertama adalah yang gangguan peredaran darah, termasuk darah tinggi. Jadi yang darahnya itu 140/90 itu tidak boleh sama sekali memakai pil, sontek, dan implan. Kemudian yang memiliki kanker payudara, kanker yang tergantung pada estrogen. Kemudian ibu hamil. Kemudian yang memiliki gangguan fungsi hati, yang perdarahannya itu tidak normal, itu juga nggak boleh pakai hormonal. Dan hiperlipid, kebanyakan lemak. Ini cara menghitungnya gimana? Berat badannya, yang kegemukan ya, berat badannya 90 kilo atau lebih itu nggak boleh. Nanti kalau implannya ini tenggelam di lemak bisa diraba, nggak nih ya dekat geng. Waduh implan itu kemana gitu? Padahal dia tenggelam di lemak karena dia hiperlipid. Kenapa yang kanker ini kok nggak boleh pakai hormonal? Karena hormon itu pupuk nih yang membuat kita subur gitu. Nah kalau punya kanker semakin dipupuk kita takutnya semakin besar kankernya. Kemudian ini yang non hormonal. Mekanismenya bagaimana caranya kok bisa mencegah terjadinya kehamilan? Kondom itu menghalangi masuknya sperma ke rahim atau sebagai barrier. Jadi nek kondom kan otomatis spermanya nanti tertinggal di dalam kondom. Keuntungannya adalah mencegah kehamilan, sebagai perlindungan PMS atau penyakit menular seksual, kemudian murah, sederhana, ringan. Gitu Bu, murah kan nek kondom niku dan bisa juga mengakses pada kita ya di Balai KB. Kemudian tidak perlu pemeriksaan medis. Kalau yang pakai hormonal tadi kan perlu ditensi, kalau kondom tidak bisa. Monggo lanjut gitu, pakai saja. Nah, macam-macam kondom ya Bu. Ada yang bergerigi, terus ada yang kita ini kayak kepala. Iya. Nah, ada yang bersinar. Ada yang hidup. Ini ada
Dan ini aroma coklat, strawberry. Kalau hijau ini kemungkinan aroma melon gitu. Aroma loh Bu, bukan rasa. Jadi ampun dimakan. Nah, kemudian selanjutnya non hormonal selanjutnya adalah IUD. Posisi IUD dalam rahim itu seperti ini ya Ibu-ibu. T seperti ini. Ini adalah plastik. Kemudian ini adalah lilitan tembaga. Waduh, lah kok ono logame, ada tembaganya. Terus buntutnya ini apa Bu? Benang. Iya benang. Buntut darah. Ini kenapa kok ada CU-nya atau tembaganya? Karena ini yang bisa melemahkan pergerakan sperma. Dan bentuknya T seperti ini diharapkan bisa memblok pintu dari saluran telur. Jadi kalau disuruh kontrol itu loh Bu, kontrol IUD itu agar posisinya masih bagus seperti ini, tidak posisi yang miring atau apa. Kalau miring terbuka salah satu pintunya, pas telurnya keluar kan bisa terjadi kegagalan. Jadi untuk kontrol IUD itu memang disarankan ya. Jadi kalau suruh kontrol tiap setahun sekali, 6 bulan sekali, kayak gitu nggih dipatuhi. Jangan kalau sudah nyaman ya wes nggak perlu kontrol. Isin. Nanti kalau ada yang pada malu-malu gitu, kita berikan penyuluhan. Kita ini malunya dengan manfaatnya itu banyak manfaatnya. Diharapkan setiap kontrol itu juga sekalian minta untuk di-IVA, ya, untuk melihat kesehatan pintu rahim ini atau serviks. Ini pintu rahim Ibu di sini yang dinilai sama bidan dan dokter saat persalinan itu. Dirahab-rahab kayak gini, oh buka 1, buka 2, buka 3, buka 4, buka 10 gitu. Ini adalah ini Bu yang buka itu, membuka. Jadi pintunya itu membukanya pelan-pelan. Seperti ini. Kalau udah buka 10 itu sudah maksimal seperti ini dan pintu dan serviksnya ini sudah tidak teraba Bu. Jadi ini kan tebal seperti ini loh. Kalau proses persalinan itu pembukaan, pas proses pembukaan dia akan menipis dan lama-lama dengan vagina ini tidak teraba. Si serviksnya ini tidak teraba dan sembelan. Jadi kalau kita giniin sudah kepala tinggi. Nah itu sudah siap untuk dipimpin persalinan. Walaupun mas rasanya pengen ngeden, gitu buatan Bu. Rasanya kan kebelet kayak orang belet ngeden kok kan nahan. Ya iso Bu kan nahan. Itu aja ngeden sih kayak Bu gitu karena apa? Ininya masih teraba, pintunya itu masih ada. Nanti kalau kita paksakan untuk ngeden takutnya akan bengkak ataupun sobek gitu. Jadi nggak manut mawon. Wah, ini kan banget ini kayak gitu pada rasanya. Terus mondel-mondel itu. Iya, sudah. Ini tadi nggih, cara mekanismenya si IUD tadi menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke lubang Fallopi, jelas karena ada tangan kanan kirinya tadi yang bentuk T. Kemudian mempengaruhi kesuburan sebelum sel telur mencapai rongga utari. Kemudian IUD bekerja mencegah sperma dan ovum untuk bertemu. Kemudian menimbulkan reaksi peradangan setempat di daerah endometrium. Endometrium tadi lapisan yang paling dalam tadi nih Bu, itu yang disertai serbukan leukosit dan sel-sel makrofag yang dapat menghancurkan sperma. Kemudian spermanya dibuat melemah karena bertemu dengan CU tadi atau tembaga.